wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Hari ini aku akan memasak makanan Indonesia ya tentunya, karena aku suka sekali makanan khas Indonesia dibandingkan makanan Eropa. Hari ini kebetulan aku di kulkas ada tongkol, pindang tongkol. Ya, ini sudah digoreng. Rencananya sebagian aku mau bikin balado tongkol dicampur sama telur dan terong ungu. Semuanya sudah aku goreng dan perbumbuannya nanti aku kasih lihat di sini. Sebenarnya sih mungkin ibu-ibu bisa, teman-teman semua bisa masak yang aku masak hari ini ya. Tapi istimewanya karena aku beli pindang tongkol di Belanda gitu loh. Kan jarang ya ada pindang tongkol di Belanda, jadinya ikutin masak-memasak aku hari ini. Jadi di sini aneka perbumbuannya aku kasih lihat ya. Ini ada tongkol digoreng. Apa nih namanya? Aubergine ya kalau di sini, terong ungu sudah aku goreng, telur, perbumbuannya untuk yang balado ya sama persis lah seperti yang kalian bikin ya. Ada cabai merah, bawang merah, bawang putih. Lalu ini ada cabai yang sudah aku giling. Kebetulan dikasih temen dia panen cabai, lalu aku giling, aku bekukan. Yang untuk mangutnya tambahannya ada laos, ada daun jeruk, ada daun serai. Nah, karena aku nggak ada jahe, jadi aku pakai jahe bubuk, ada kunyit bubuk, ada kencur bubuk, ketumbar bubuk, garam. Kalau aku masak aku selalu pakai white pepper, lada putih, ada totole, ada vetsin. Kadang aku pakai vetsin atau pakai kaldu ya, kaldu ayam atau kaldu daging. Lalu juga di sini ada minyak ya. Terus selanjutnya aku akan menggiling semua perbumbuan ini hingga halus. Ikutin saja langkah berikutnya ya. Hari ini aku memasak dengan menggunakan pan dari stand cookware karena aku suka, tebal dia. Juga bisa buat macam-macam lah selain buat menggoreng, mengukus juga kayaknya juga bisa untuk kalau buat rendang gitu, karena dia benar-benar dalam, tebal dan besar ya. Kita masukkan perbumbuannya yang tadi sudah kita ulek. Kita matangin dahulu bumbunya yang sudah aku ulek tadi. Bawang merah, bawang putih sedikit, cabai merah besar, dan cabai rawit hijau. Nah, menumis hingga matang. Repot juga ya bikin vlog sendirian jadi nggak fokus ke filmnya. Oh ya, aku waktu itu kan pernah bilang sama kalian aku dapat kado dari suami. Kadonya belum aku kasih tahu, tapi ini kadonya itu berupa kamera vlog ya. Karena aku bilang sama dia aku pengen mulai ngevlog lagi deh. Soalnya aku kan istilahnya kerjaku sekarang cuma 4 hari. Jadi aku adalah waktu luang untuk menjalankan hobi. Ini hobi ya guys. Ini hobi, aku senang menjalaninya. Dan ya ingin memperlihatkan aja kehidupanku
sehari-hari, terutama sih untuk teman-teman di Indonesia dan untuk saudara-saudaraku di Indonesia ya, karena kan mereka kadang kepo ya, ngapain aja sih aku selain kerja gitu kan, ya kan. Jadinya ya inilah keseharianku, ya masak, ya beres-beres rumah, kalau ada waktu luang jalan-jalan, seperti itu. Ini aku masak dulu hingga bau langunya hilang. Masaknya sih kayak nggak lama kalau ini ya. Setelah baunya hilang, nanti kita masukkan bahan-bahan yang tadi sudah aku goreng ya. Sekarang bumbunya sudah mulai wangi. Aku mungkin lebih gampangnya masukin dulu seasoningnya, garam secukupnya. Aku nih kira-kira aja ya. Lada putih secukupnya. Totole 1 sendok teh makan, lalu 1 sendok teh makan atau segini lah, setengah sendok teh ke vetsin. Lalu kita aduk-aduk. Setelah itu baru kita masukkan ikan dan telur. Ikan dan telur kita masukkan, kita aduk-aduk. Maaf ya, bener-bener di sini tuh di dapur kayak ini bener-bener bau sambal, jadinya bersin-bersin. Mungkin warnanya kurang begitu menarik ya, tapi karena pakai cabai rawit hijau buat nambahin pedesnya, tapi soal rasa nggak kalah dengan yang biasa teman-teman masak di rumah teh. Terus terakhir aku memasukkan terongnya, kita aduk-aduk lagi hingga campur rata. Oh ya, aku lupa, aku bisa tambahin gula pasir setengah sendok teh. Gula pasir selalu ya pakai gula juga sedikit supaya ada rasa balance-nya. Jadi itu kalau masak tuh untuk mempermudah seasoningnya kecampur rata gitu, masukinnya sebelum masukin bahan-bahan ya teman-teman. Jadi sebelum masukin bahan-bahan kayak proteinnya, masukin dulu seasoningnya, jadi tuh mudah diaduknya gitu. Kalau kalian bagaimana? Masukinnya seasoningnya terakhir atau sebelum karbo dimasukin? Oh karbo, protein maksudku. Tapi menurutku sih mana aja yang duluan sih tergantung sih, tergantung kebiasaan teman-teman di rumah. Coba aku cicipin dulu apakah cukup bumbunya. Ya, garam cukup, semuanya cukup. Tinggal aku sedikit agak lamain dimasak sebentar dulu di panci, di wajan, biar bumbunya meresap ke proteinnya ya, seperti itu. Nah, masakan yang pertama selesai. Ini sudah aku taruh di piring ya, piring penyajian. Seperti ini hasilnya.
Maaf ya kalau warnanya kurang menarik, tapi tadi sudah aku cicipin, rasanya lumayan nendang, pedes, ada asinnya, ada gurihnya, pokoknya rasanya maknyos. Sekarang kita bikin menu yang kedua ya. Pertama-tama kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Yaitu bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau. Lalu aku kasih lengkuas dan kemiri ya, karena lain-lainnya itu bubuk ya. Jadi pertama aku matangkan dahulu bumbu yang sudah dihaluskan ini. Aku matangkan airnya sampai menyusut, karena tuh masak di menurutku ya, masak di Belanda sama di Indonesia tuh beda. Soalnya di sini kan mengandung banyak air gitu loh. Kita kan pakai bawang merahnya bukan bawang merah yang kecil-kecil ya, tapi yang bawang merah ya Belanda yang gede-gede gitu. Itu mengandung banyak air. Belum lagi tadi bawang putihnya aku pakai bawang putih yang dari freezer karena mudah ya, nggak harus menguliti bawang putih tuh ribet banget, soalnya butuhnya lumayan banyak. Lalu juga cabai besar juga dari freezer. Jadi itu mengandung banyak banget air gitu loh. Jadi kita harus intinya masak di Belanda tuh harus ngilangin airnya dulu, mengurangi kadar air, baru dia bisa, kalau udah menyusut baru dia mulai mudah untuk mematangkan bumbu-bumbu yang lainnya ya. Gitu. Ini kayaknya dia udah agak sedikit matang nih. Lalu kita masukkan perbumbuannya yang oh ya tadi aku lupa, aku udah bilang masukin kemiri ya. Aku di bumbu yang halus aku masukin kemiri, tadi di awalnya aku lupa ngasih tahu, dan juga santan nanti. Tapi aslinya ikan tongkol mangut ini aslinya kan pakai kemangi. Tapi karena kemangi nggak ada, jadinya aku skip aja kemanginya ya. Kalau teman-teman di rumah punya kemangi silahkan ya. Karena aku nggak ada. Karena ini musim dingin, biasanya aku tuh nanam atau dikasih temen. Tapi ini nggak ada. Maaf ya, nggak gitu komplit. Aku masukin kencur bubuk. Aku suka kencur, jadi tadi agak banyak dia jatuh ke pancinya. Oh ya, aku juga masak sama pakai panci stand cookware ya. Aku selalu masak pakai panci ini. Kayaknya nanti kalau aku ke Indonesia lagi mau beli lagi lah warna lain. Pakai jahe bubuk, karena aku nggak ada jahe yang fresh. Aku males juga ke swalayan. Jahe bubuk secukupnya. Lada putih secukupnya. Ini karena dia bumbunya agak sedikit kering, atau tambahin minyak ya, beginilah. Masak di sini ya, tambah minyak supaya supaya nggak kering dia. Lalu masukkan daun jeruk 2 lembar, dan daun salam 2 lembar. Kita aduk lagi, aduk-aduk sampai keluar wangi dari daun jeruk dan daun salam. Nah tadi kan aku bilang ya, kalau bikin masakan tuh seasoningnya di awal sebelum masukin protein ya. Tapi ini karena bukannya tumis-tumisan, jadi bisa dimasukkan di tengah-tengah proses pemasakan atau terakhir gitu ya. Nah ini nanti aku masukin di tengah-tengah proses pemasakan deh kayaknya.
Oh. Jadi kalau ibu-ibu, teman-teman semua ada di dapur tuh, pasti kalian akan mencium bau kencur, bau apalagi tuh cabai ya, yang menyengat di hidung. Pokoknya wanginya udah enak ini. Lalu kita tambahkan air. Air aku masukkan ini segini nih, kayak 250 gram mililiter. Masukkan air. Seperti biasa ya teman-teman, karena aku bangsa 300 lah, 300 ml. Aku suka yang banyak kuahnya. Aku suka masakan yang ada kuahnya, jadi 300. Lalu masukkan 65 ml sasa. Ini juga aku bawa dari Indonesia waktu kemarin pulang, karena di sini jarang ada ya, sekalinya ada kayak mahal. Ini sudah warnanya cantik kuning. Biasanya kalau ikan mangut itu tergantung penggunaan apanya yang banyak ya. Karena aku nggak pakai cabai merah yang banyak, jadi dia warnanya warna kuning. Nah, warnanya cantik sih, ya kan, warnanya cantik. Tinggal aku matangkan dahulu santannya, lalu aku masukkan seasoningnya ya. Aku masukkan, yaitu di sini ada garam 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, totole 1 sendok teh, lalu ada vetsin setengah sendok teh. Kecilkan apinya supaya santannya tidak pecah. Lalu aku mau coba rasanya udah cocok apa belum. Bismillah. Gula, jangan lupa 1 sendok teh gula. Tambah lagi deh, kita suka yang rasa yang balance ya. Ya, ini rasanya sudah oke. Sekarang kita masukkan ikan tongkolnya. Lalu kita aduk-aduk, kita biarkan aja gitu ya sampai meresap lah bumbunya. Nah, ikannya sudah aku masukin. Nggak banyak ya, karena aku kan makan sendiri ya. Di rumah aku sendiri makan makanan gini, suamiku nggak suka karena pedes. Sekarang aku diamkan sampai sedikit agak meresap. Nah, sekarang aku kasih lihat ya teman-teman, ini aku tambahin buncis yang udah aku bersihkan, karena aku tuh orangnya suka makan sayur tapi males untuk numis-numisnya lagi gitu ya. Jadi aku campurkan ke mangut tongkolnya, jadi biar sekalian aja gitu direbus sama bumbu mangutnya. Dan ini terong tongkol dan telur balado. Nah, sekian dulu vlogku kali ini, vlog memasakku hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum.